主内弟兄姐妹们平安，大家好，很高兴今天我们又能在网上见面，真是主的恩典。好，现在聚会将开始，我们大家预备心，我们来默祷。诗篇116篇，我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求，他既向我侧耳，我一生要求告他。阿们。好，接下来我们来唱诗。你是我生命的亮光。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。它是我生命重新的力，使我抬头高昂。它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。它是我生命重新的力，使我抬头高昂。它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。它是我生命重新的力，使我抬头高昂。它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。它是我生命重新的力，使我抬头高昂。它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。它是我生命重新的力，使我抬头高昂。它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。好，我们来祷告。慈悲爱我们的天父，我们满心感谢你，今天给我们大家有机会能在网上用 Zoom 举行聚会，感谢天父。主啊，现在在印尼的疫情数目一直上升，我们恳求主恩待带领，给我们众弟兄姐妹们有平安健康的身体，
加强我们的信心，每时每刻都要依靠仰望主，多多的祷告，让疫情能快快的消失，使我们又能一同在教会见面，一起来敬拜赞美主。在此，我们也为着在病痛、软弱、复康当中的弟兄姐妹们祷告，求主用你奇妙的双手来医治他们，使他们能早日康复。感谢主。主啊，我把今天的聚会从头到尾都交托在主你大人手中，让我们能精心听主的话语。今天是由多米传道为我们分享主的话语，求主祝福多米传道的事工，也祝福他的家人。感谢天父，我们如此祷告，是奉靠耶稣基督圣名所求，阿们。好，我们来读经，诗篇123篇1到2节。诗篇123篇1到2节。坐在天上的主啊，我向你举目，看哪，妇人的眼睛怎样望主人的手，使你的眼睛望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。阿们。读经到此。好，我们来再唱诗恩典之路。是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。
步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你爱，你手，牵引我走这人生路。好，在还没听到之前，我们再唱一首诗歌。Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
mata bagi kakiku, terang bagi jalanku. 好，接下来我们请Tommy传道来做正道。Selanjutnya kami persilakan Guru Injil Tommy membawakan firman Tuhan. Waktu kami persilakan. Terima kasih. 谢谢。 Selamat siang, AI, Asup. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi. Kita mau belajar ya sedikit firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa ya, minta Tuhan pimpin dan Tuhan tolong setiap kita. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, berkati kami ingin belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami untuk menguatkan iman kami dan agar kami memiliki sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Berkati internet yang kami pakai masing-masing biar dapat berfungsi dengan baik. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biar Tuhan pakai dan Tuhan urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. AI Asup, tema kita hari ini kita akan belajar ya satu hal, yaitu doa kehendakku atau kehendak Tuhan. Nah, AI Asup, kita baca ya dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 ya. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan buat kita bersama. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, AI, Asup, Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Ketika kita berdoa, kehendak siapakah yang harus terjadi? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Tentu kita akan berkata, tentu kehendak Tuhan dong. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Betul ya? Ya, kita tahu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kalau kita berdoa, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Namun pada realitanya, Bapak Ibu, seringkali kita berdoa, yang kita inginkan ialah kehendak kita yang terjadi. Kita ingin bahwa permintaan kita dikabulkan. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa apa yang kita minta itu penting. Itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita minta itu adalah suatu yang kita butuhkan. Jadi seharusnya Tuhan mengabulkan doa kita. Dan kadangkala ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kita sering berpikir Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Sehingga kita kecewa kepada Tuhan. Sehingga kita meninggalkan Tuhan. Sehingga kita marah kepada Tuhan. Jadi kalau boleh kita kembali kepada pertanyaan ini, sebenarnya kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Tuhan atau kehendak kita? Nah, pada realitanya seringkali kita memaksakan kehendak kita lah yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar ya, doa yang benar itu harus seperti apa. Nah, AI, Asup, Bapak Ibu, Daniel pasal 3 di sana mencatat ya suatu kisah dari seorang anak-anak Tuhan, ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Di mana pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang tinggi besar ya, yang tingginya itu 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di daerah Babel. Dan dia berkata,
mengeluarkan sebuah keputusan seperti ini. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi semua orang di wilayah jajahan Babel, ketika dia mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan bunyi-bunyi lain, maka dia harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan ini. Dan kalau tidak, maka hukumannya dimasukkan atau dibakar hidup-hidup di dalam perapian yang menyala-nyala. Tentu semuanya takut, Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau menyembah dan tidak mau sujud kepada patung tersebut. Sekalipun dia tahu resiko yang akan dia tanggung. Karena apa? Karena dia punya iman bahwa Yesus atau Yahweh adalah Allah satu-satunya yang layak disembah dan dipuja. Dan ketika Raja Nebukadnezar mendengar kabar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah, maka marahlah dia. Dia panggil ketiga orang itu dan berkata, mengapa kamu tidak mau menyembah atau sujud menyembah kepada patung itu? Sekarang aku masih beri kamu kesempatan. Kamu sujud menyembah dan kamu akan diampuni. Kalau tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi Asub, Bapak Ibu, yang luar biasanya ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Asub, ketika mereka diperhadapkan pada hukuman yang mengerikan itu akan dibakar hidup-hidup, tentulah mereka berdoa kepada Tuhan dengan harapan apa? Dengan harapan Tuhan menolong mereka, Tuhan melepaskan mereka. Tentunya mereka akan minta kepada Tuhan supaya doa mereka dikabulkan. Kenapa? Satu, karena permintaan mereka sangat penting, berhubungan dengan hidup dan mati. Yang kedua, mereka dihukum bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Seharusnya dalam situasi seperti ini, doa yang mereka panjatkan haruslah Tuhan kabulkan. Karena apa? Karena doa ini sangat-sangatlah penting berhubungan dengan hidup dan mati mereka. Seharusnya kehendak mereka, Bapak Ibu, yang terjadi. Tetapi mereka berkata apa? Jika seandainya tidak, dikatakan, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia memiliki iman bahwa Tuhan itu punya kuasa, sanggup melepaskan dia dari dapur perapian yang menyala-nyala itu, dari tangan Raja Nebukadnezar. Tetapi seandainya pun tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak akan pernah menyangkal imannya. Artinya apa? Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menyerahkan biar kehendak Tuhan yang terjadi, sebab mereka tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik kepada diri mereka. Dan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa mereka, mereka tidak kecewa. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan itu Tuhan pencipta, Tuhan yang baik, dan mengikut Tuhan akan mendapatkan yang jauh lebih berharga, yaitu hidup yang kekal. Asuk, ini harus kita sadari. Bahwa mengikut Tuhan bukan berarti apa yang kita minta
Tuhan harus mengabulkannya. Sebab kita tidak boleh memiliki hati untuk memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita. Sebab apa? Sebab Tuhan itu bukan dukun yang bisa seenaknya kita bisa suruh dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, kita mengikut Tuhan karena kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang berdosa dan orang yang lemah. Dan Tuhan adalah pencipta kita dan yang menentukan hidup kita. Mengikut Tuhan artinya kita mengikuti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi AI Asuk ketika kita berdoa kepada Tuhan. Misalnya sekarang nih sedang corona ya. Banyak yang sakit, banyak yang terinfeksi karena corona. Tentu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan saya pemulihan. Dan kita berkata, kalau bisa kehendak kita yang jadi ya, sebab kita butuh kesehatan. Nah, saya mau katakan, sikap seperti itu sikap yang salah. Kita harus kembalikan kepada Tuhan dan berkata, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Apapun kehendak Tuhan, itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Contohnya, Rasul Paulus. Rasul Paulus, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bahkan dia pernah diangkat ke sorga oleh Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami sakit penyakit, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru 3 kali. Artinya sudah terus-menerus dia berdoa. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak menjawab dan tidak mengabulkan doa Rasul Paulus. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus di dalam menjalani kehidupannya. Di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menyertai dan menaungi Rasul Paulus. Yang paling luar biasanya ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia akan mengalami siksaan, aniaya, hinaan, penyalipan, Tuhan berkata di Taman Getsemani berdoa seperti ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah doa yang seharusnya kita utarakan dari mulut kita dan hati kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan Yesus doanya tidak dijawab. Dia tetap harus mengalami yang namanya siksaan, mengalami penyalipan, mengalami aniaya. Namun ketika menjalani semua itu, Allah Bapa memberikan dia kekuatan, memberikan penyertaannya, bahkan memberikan kemenangan. Rasul Paulus juga sama, ketika dia menjalani kehidupannya, banyak kesulitan, Tuhan juga menyertai dia. Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi toh Tuhan menyertai dia di dalam siksaan itu. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego selamat karena Tuhan yang beserta dengan mereka. Artinya Bapak Ibu bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Memang kadangkala kita tidak mengerti dengan logika kita. Kenapa Tuhan izinkan kita sakit? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan kita? Kenapa kaki kita sakit? Kenapa kita punya masalah? Kadangkala kita tidak mengerti. Tetapi kita butuh namanya iman. Butuh namanya iman, itu percaya kepada Tuhan. Iman itu artinya kita melihat jauh ke depan. Sekalipun kita belum melihat, namun kita percaya Tuhan berikan kita yang terbaik. Sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, kita percaya inilah yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, AI Asuk, yang perlu kita ingat satu hal. Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah turut bekerja
di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan nyata. Cara Tuhan bekerja bukan sesuai dengan cara kita. Waktu Tuhan menjawab bukan menurut waktu kita, tapi menurut waktunya Tuhan, menurut caranya Tuhan. Yang Tuhan mau ialah kita berserah penuh sama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena itu ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Nah, ini ada sebuah cerita, Ai, Asuk. Suatu kali ya, ada seorang ibu, dia membuat tempe dan juga menjualnya di pasar. Nah, suatu kali tempe yang dia buat itu Bapak Ibu belum jadi, tapi setengah jadi. Nah, kalau tempe itu setengah jadi, apakah bisa dijual? Tentu tidak bisa ya. Maka di rumah Bapak Ibu dia pegang tempe itu ternyata belum jadi. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah biar tempe ini bisa segera jadi dan bisa aku jual di pasar karena aku sangat membutuhkan uang dari penjualan ini. Dia berdoa, dia berserah sama Tuhan dan dia berkata, biar kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, bukan kehendakku. Lalu dia tunggu sejam, 2 jam, dia tunggu. Dia lihat lagi, dia intip lagi daunnya. Ternyata belum jadi juga. Ya, lalu dia berdoa lagi. Bapa di sorga, tolonglah biarlah tempe ini bisa segera jadi, supaya aku bisa segera ke pasar dan menjualnya. Supaya aku bisa mendapatkan penghasilan pada hari ini. Lalu dia tunggu. Lalu dia berdoa lagi. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong, aku percaya tempeku sekarang pasti sudah jadi. Dia intip tempe itu, ya, lalu dia buka, apakah sudah jadi, Bapak Ibu? Ternyata belum, tetap masih belum jadi, masih setengah jadi. Maka dia dengan berat hati, dia melangkahlah ke pasar. Dengan harapan kalau sudah sampai pasar, tempe ini jadi dan bisa dijual ke masyarakat. Lalu sampai di pasar, dia hati deg-degan, ya. Lalu dia buka dagangannya, dia pajang tempenya, lalu dia intip tempenya lagi. Dia berdoa terlebih dahulu pada Tuhan, Tuhan tolong supaya tempe ini sudah jadi. Ketika dia buka, apakah tempe sudah jadi? Ternyata Bapak Ibu, kali ini tempenya betul-betul belum jadi juga. Hatinya sedih, tempenya belum jadi. Dia sudah berdoa, lalu dia berkata, Tuhan, kenapa belum jadi? Aku sudah berdoa, aku sudah beriman, kenapa Tuhan tidak jawab? Kalau tempeku tidak jadi Tuhan, aku tidak punya uang, aku tidak punya penghasilan. Bagaimana dengan aku makan? Dia sangat sedih sekali. Dia melihat teman-temannya yang menjual tempe semua sudah habis, mereka sudah pulang. Sedangkan barang dagangannya belum laku sama sekali. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu, ada seorang ibu turun dari mobil, lalu bertanya kepada ibu ini. Ibu, saya ingin bertanya, apakah ibu jual tempe yang belum jadi? Wah, sang ibu ini kaget ya. Kok ada orang yang beli tempe belum jadi? Maka dia berdoa cepat-cepat sama Tuhan. Tuhan, tolong supaya tempeku tidak jadi ya Tuhan, supaya bisa dijual. Dia doa lagi sama Tuhan. Dia intip tempenya, udah jadi atau belum ya? Kalau jadi tidak bisa dijual ya kepada ibu ini. Dia doa Tuhan tolong supaya tempe tidak jadi. Dia intip, benar belum jadi tempenya. Lalu dia jual tempenya ke ibu ini, diborong semuanya. Nah, dia bertanya kepada ibu ini, Ibu, kenapa ibu mau membeli tempe yang belum jadi? Ibu ini bercerita, ya saya mau bawa tempe ini ke luar kota untuk anak saya. Karena kalau sudah jadi nanti tidak enak, akan keras. Makanya saya beli yang belum jadi supaya sampai di sana tempenya bisa lebih enak untuk dimakan. Wah, Bapak Ibu, ibu ini sangat bersyukur sekali tempenya diborong dan barangnya laku semua. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kadang-kala kita berdoa, Bapak Ibu, memaksakan kehendak kita.
Biar kehendak kita yang jadi, doa kita dijawab. Padahal belum tentu itu yang terbaik buat kita. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Artinya kita tidak bisa mengatur Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita butuh namanya penyerahan yang total kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Karena itu siang hari ini Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Yang pertama ialah seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan pada waktu kita berdoa. Padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Kita harus dan perlu minta ampun sama Tuhan kalau kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya. Kedua, kita harus ketahui bahwa Tuhan menolong kita dengan caranya yang sama sekali di luar perkiraan kita sebelumnya. Tuhan punya 1000 cara, bahkan 1.000.000 cara untuk menolong kita. Jadi kita berdoa berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, ingatlah Bapak Ibu, Aki Asuk, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi anak-anaknya. Dan terakhir, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rancangannya, dengan rencananya, dan memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Jadi siang hari ini mari kita belajar. Hendaklah kita berdoa bukan kehendak kita yang kita paksakan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab itulah yang terbaik. Tuhan mengetahui jauh ke depan yang terbaik buat kita. Karena itu mari kita belajar supaya iman kita bertumbuh dan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, biar itu yang menyenangkan hati Tuhan. Doa yang benar ialah doa yang disertai dengan iman. Doa yang disertai dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Bukan memaksa Tuhan. Sebab Tuhan, sekali lagi saya katakan, bukan dukun yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Tapi Tuhan adalah pencipta, sumber segala sesuatunya. Dan kita hanya minta belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mari kita belajar supaya iman kita, rohani kita, dan sikap kita berdoa ada sikap yang benar, yang boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur. Engkau ingatkan kami siang hari ini, agar ketika kami berdoa, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Biar ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk memiliki sikap doa yang benar, yang berserah dan disertai iman kepada Tuhan. Bukan memaksa Tuhan, karena kami percaya Engkau pasti berikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy, firman-Nya yang begitu indah. Biar Tuhan berkati pelayanan Pak Tommy. 弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做绿场的会务报告，就是下周讲员由苏珊多传道来证道，竹林陈学梅姐妹。Pelayanan untuk Kamis depan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Guru Injil Susanto. Yang liturgis adalah Ibu Chen Xuemei. Nah, Bapak Ibu di layar ada persembahan, yaitu mulai Kamis ini kita akan ada persembahan. 好，这个时候在这个我们的手机，我们能够看到有银行的户口，就是我们
若要感恩的心来奉献，也是可以，请大家能够在这个网上能够看到户口加乐团契教会的户口. Nah, di sini ada nomor rekening Bank BCA Gereja Kristus Yesus. Biarlah jikalau Bapak Ibu ada rasa syukur akan mempersembahkannya, boleh persembahkan, dan juga Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. 好，这个时候我要请陈风雷姐妹，她要唱一首歌，我把这个时间交给风雷姐妹。Saudari Funglui akan mempersembahkan sebuah puji-pujian. Saya mempersilakan waktu ini untuk Saudari Funglui. Funglui 姐妹，听到我的声音了吗？听到了。听到了呀。现在我开始唱呀。谢谢大家呀，大家好，大家午安。现在我想唱一首诗歌给大家，很久没有见面了。谢谢。当我被你拣选呼召的时候，你的恩典向我临到。当我知道是你拯救我的时候，感恩的泪止不住地流。当我匍匐在你脚前的时候，你倾听我的苦辣酸甜。当我明白你会陪着我的时候，平安喜乐充满心田。哦，主耶稣，耶稣，我的主，感恩这一路与你相守。十架路上多少艰难坎坷，你用定恒的手一直搀扶我走。哦，主耶稣，耶稣，我的主，感恩你从未离开过我。生命旅途无数风雨是风，唯有你的大爱伴我度过。当我匍匐在你脚前的时候，你倾听我的苦辣酸甜。当我明白你会陪着我的时候，平安喜乐充满心田。哦，主耶稣，耶稣，我的主，感恩这一路与你相守。十架路上多少艰难坎坷，你用定恒的手一直搀扶我走。哦，主耶稣，耶稣，我的主，感恩你从未离开过我。生命旅途无数风雨是风，唯有你的大爱伴我度过。唯有你的大爱伴我度过。好，谢谢呀。很好听，很好听，很好听。谢谢凤蕊姐妹，但愿一切的颂赞美都归给我们在天上的父。Terima kasih kepada Saudari Fungli. Biarlah segala puji, hormat untuk kemuliaan nama Tuhan yang ada di surga.
好，这个时候我们要结束今天的家乐团契机会，我们要做结束的祷告。Saat ini kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Guru Injil Tommy. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Kau sudah pimpin persekutuan Kaleb pada siang hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bersekutu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah iman kami dikuatkan. Hati kami diteguhkan di dalam mengikut Tuhan. Sekalipun kondisi sedang sulit Tuhan karena pandemi corona. Biarlah Tuhan yang menghiburkan kami. Memberikan kami sukacita. Memberikan kami ketenangan. Memberikan kami kekuatan. Dan memberikan kami kesehatan kepada semua AI, ASUK, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari Tuhan berkati semua yang hadir pada siang hari ini dengan berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kami sekalian dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Tommy, Tuhan berkati.